Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debinda Toranenggolan, NPM 2551202, jurusan Ilmu Hukum, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang materi UAS, yaitu kebijakan kriminal terhadap tindak pidana kekerasan, cyberbullying di era media sosial. Yang pertama itu ada pendahuluan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Media sosial menjadi sarana utama dalam berinteraksi, mengekspresikan pendapat, serta berbagi informasi. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru. Salah satunya adalah kekerasan cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, ancaman atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital secara berulang dan berdampak negatif terhadap korban. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak psikologi, sosial, bahkan fisik bagi korban. Selanjutnya itu ada dalam konteks tersebut diperlakukan kebijakan kriminal yang efektif untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying. Kebijakan kriminal tidak hanya menitik beratkan pada danaan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan rehabilitas. Selanjutnya itu ada pengertian dan karakteristik cyberbullying. Cyberbullying dapat didefinisikan sebagai tindakan kekerasan non-fisik yang dilakukan melalui teknologi digital, media sosial, pesan instan, email, dan platform daring lainnya. Karakteristik cyberbullying antara lain dilakukan secara sengaja, berulang, dan bertujuan untuk menyakiti atau merugikan pihak lain. Selain itu, pelaku cyberbullying sering kali bersembunyi di balik anonimitas sehingga menyulitkan proses identifikasi dan penegakan hukum. Bentuk-bentuk cyberbullying meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, ujaran kebencian, serta ancaman kekerasan. Tindakan tersebut dapat berdampak luas karena informasi di media sosial dapat tersebar dengan cepat dan sulit untuk dihapus sepenuhnya. Yang ketiga itu ada dampak cyberbullying terhadap korban. Cyberbullying memiliki dampak serius terhadap korban, terutama dari segi psikologi. Korban dapat mengalami stres, kecemasan, depresi, penurunan rasa percaya diri, sehingga keinginan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Dalam kasus tersebut, cyberbullying bahkan mendorong korban untuk melakukan tindakan ekstrem seperti melukai diri sendiri. Selain dampak psikologi, cyberbullying juga berdampak pada aspek sosial dan pendidikan, khususnya bagi anak dan remaja. Korban sering mengalami gangguan konsentrasi belajar, penurunan prestasi akademi, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial yang sehat. Yang keempat itu ada kebijakan kriminal terhadap cyberbullying di Indonesia. Kebijakan kriminal terhadap tindakan pidana cyberbullying di Indonesia diatur dalam beberapa tahun Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi dasar utama dan menindak perbuatan yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian di ruang siber. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Pidana KUHP juga dapat diterapkan, terutama yang berkaitan dengan penghinaan dan ancaman. Kebijakan kriminal ini bertujuan memberikan efek jerak kepada pelaku serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Selanjutnya itu ada, namun penerapan kebijakan kriminal terhadap cyberbullying masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan penafsiran hukum, keterbatasan aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai etika berkomunikasi di ruang digital. Selanjutnya itu ada pendekatan penal dan non-penal dalam penunggalan cyberbullying. Kebijakan kriminal terhadap cyberbullying tidak hanya mengandalkan pendekatan penal berupa pembinaan, tetapi juga memerlukan pendekatan non-penal. Pendekatan penal dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku cyberbullying sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sementara itu, pendekatan non-penal meliputi upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai literasi digital, etika bermedia sosial, serta dampak hukum dari cyberbullying. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam membentuk perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab. Selain itu, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten yang melanggar. Nah, kesimpulan yang saya ambil adalah kebijakan kriminal terhadap cyberbullying tidak hanya mengandalkan pendekatan penal berupa pembinaan, tetapi juga memerlukan pendekatan non-penal. Pendekatan penal
penal dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku cyberbullying sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, pendekatan non-penal meliputi upaya pencegahan melalui edukasi dan sosial mengenai literasi digital, etika media sosial, serta dampak hukum dan cyberbullying. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting membentuk perilaku media sosial yang bertanggung jawab. Selain itu, media sosial juga bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten yang melanggar. Penutupan itu, cyberbullying merupakan bentuk kekerasan siber yang semakin marak di era media sosial dan memberikan dampak serius terhadap korban. Oleh karena itu, kebijakan kriminal terhadap tindakan pidana dan cyberbullying harus dilaksanakan secara komprehensif dan berimbang antara pendekatan penal dan non penal. Sekian materi yang saya ambil dari UAS ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Bye bye.